Saya coba share screen. Host mana ya? Bisa minta tolong untuk supaya saya bisa share screen. Apa sudah bisa, Pak? Bisa. Ini kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, bisa. Oke. Jadi saya mau coba kasih gambaran umum dulu soal Google Engine. Jadi sebelumnya untuk yang lain salam kenal. Di sini ada siapa Eca, Artel, sama Rinaldi ya sisanya. Salam kenal sebelumnya. Di sini saya ngajakin teman-teman semua karena kebetulan saya dapat permintaan ini dari Pak Aan langsung. Jadi katanya untuk teman-teman dimohon dilibatkan ketika belajar GEE supaya teman-teman paling tidak mengerti dasar-dasar soal GEE. Jadi ya mumpung sekarang kita lagi bisa ketemu, lagi bisa diskusi bareng-bareng, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman lah ya untuk pengolahan data satelit. Oke. Di sini berarti yang lain ini ya, bimbingannya dari Mas Nanda, Mbak Azura, sama Mas Agung ya? Iya betul Kak. Iya. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya sebenarnya untuk GE ini saya nggak tahu nih topik dari teman-teman yang lain apa, cuman pada dasarnya kalau memang topik dari teman-teman ini masih di pengolahan data satelit, data citra, kebutuhan untuk penggunaan untuk GE ini bisa dipakai untuk kebutuhan tersebut nanti. Oke, nah jadi ini sedikit intermezzo lah ya. Ini saya coba pakai presentasi presentasi pengantarnya. Ini kebetulan saya sama Pak At yang punya ini juga. Saya ada kerja bareng sama Pak At. Jadi untuk teman-teman yang memang mau fokus di bidang penginderaan jauh dan misalnya memang masih mau banyak diskusi dengan terutama saya sama Pak An, nanti ini bisa coba nanti komunikasi sama Pak An, siapa tahu nanti selama teman-teman masih kuliah gitu ya, atau mungkin masih ada komunikasi sama Pak An, nanti bisa ikut terlibat sama beberapa proyek di proyek yang saya dan Pak An. Oke. Ini untuk gambaran dulu. Jadi GEE, mudah-mudahan teman-teman udah cukup tahu lah ya sama GEE. Jadi GEE ini platform yang dibuat oleh Google. Dia fungsinya memang diprioritaskan untuk para peneliti, para engineer untuk melakukan pengolahan data-data spasial, data-data satelit. Karena memang sebenarnya data satelit yang gratis itu yang tidak berbayar itu tersebar dengan banyak gitu. Jadi Google sendiri ketika itu dia punya project untuk bagaimana mereka mengumpulkan data-data tersebut, tidak hanya dikumpulkan tapi juga pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Ini gambaran sedikit tentang GE. Jadi kalau Manan sih saya udah minta untuk daftar di GE-nya ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanti masih belum daftar, ini bisa coba daftar dulu. Kemudian nanti mungkin dari sini, mungkin kalau misalnya memang sekarang masih belum punya akses untuk GE, bisa dilihat dulu. Nanti kalau sudah punya bisa dicoba-coba. Oke. Ini pengantarnya ada introduction, ada komponen-komponen di GE, kemudian dataset apa saja yang ada, dan beberapa contoh. Jadi untuk hari ini sih kita coba di pengantarnya dulu.
khususnya untuk Manan ya, berarti ini untuk pengantarnya dulu aja. Paling tidak sudah mengenal dulu apa itu GE, nanti baru selanjutnya di pertemuan berikutnya teman-teman yang lain juga bisa ikut kalau mau. Kita akan coba mengolah beberapa kebutuhan pengolahan data spasial, data satelit. Nah, jadi apa itu GE? GE ini pada dasarnya adalah cloud-based geospatial platform. Jadi platform geospasial melakukan proses data yang berbasis cloud. Jadi semua datanya disimpan di cloud oleh Google di server mereka, di mana kita bisa memanfaatkan server mereka untuk melakukan processing data. Jadi kita bisa hanya menggunakan, jadi kita tidak perlu menggunakan isi yang spesifikasi tinggi, karena untuk pengolahannya kita bisa menggunakan server Google. Nanti setelah datanya diolah di server Google, selanjutnya nanti bisa kita download secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, data yang disediakan, storage yang disediakan oleh Google ini untuk platform Google Earth Engine, dia bahkan mencapai, datasetnya itu mencapai 1000 terabyte atau petabyte. Nah, dia untuk data platform GE ini, dia memiliki akses ke data-data satelit dengan banyak data. Jadi untuk data GE ini, untuk platform GE ini sebenarnya cocok untuk digunakan oleh kita yang banyak bekerja di bidang kelautan. Karena biasanya kalau di kelautan, ketika kita bicara tentang data satelit, data spasial, itu banyak kita mengolah data-data temporal. Jadi misalnya kalau kita mengolah data suhu, kita nggak cukup mengolah data suhu untuk 1 hari. Kan? Kita bahkan butuh mengolah untuk bahkan berapa puluh tahun setiap harinya. Nah, untuk GE ini dia bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Dari GE dia juga memiliki banyak processing algoritma. Kemudian bahasa yang dibutuhkan, bahasa pemrograman yang dibutuhkan untuk GE ini adalah JavaScript dan Python. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk yang menggunakan JavaScript. Jadi mudah-mudahan keluar dari forum ini, nanti keluar dari PKL teman-teman, nanti mudah-mudahan teman-teman punya sedikit dasar mengenai JavaScript. Dan kalau bisa sih diperdalam, karena memang sekarang trennya adalah penggunaan data cloud seperti yang disediakan oleh Google ini. Di sini saya mungkin coba mau nanya dulu untuk pengolahan menggunakan script, teman-teman ada yang sudah pernah belum? Yang coding, misalnya MATLAB atau apa gitu. Ada yang sudah pernah? Kalau saya udah, Kak. Kalau untuk G udah pernah, Pak. Belajar. Jadi kalau misalnya memang yang sudah pernah, walaupun mungkin bukan JavaScript gitu ya, harusnya akan lebih mudah mengikuti karena sudah tahu bagaimana kalau kita bekerja dengan coding. Nah, tapi kalau yang misalnya memang masih belum pernah, mudah-mudahan ini bisa jadi awal supaya nanti teman-teman terbiasa sama data-data coding seperti ini. Karena balik lagi kebutuhan saat ini adalah pengolahan pakai coding. Untuk kita yang ada di bidang penginderaan jauh ya, pengolahan data menggunakan coding dibuat otomatisnya. Jadi dengan sekali running kita udah bisa langsung proses banyak data. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini yang bisa dikerjakan GE, sebagian hal yang bisa dikerjakan GE. Misalnya untuk di infrastruktur, kita bisa menghitung intensitas cahaya menggunakan night lights. Jadi nanti kita tahu nih di mana daerah yang padat penduduk dengan intensitas cahaya yang tinggi, gitu. Di mana daerah yang intensitas cahayanya rendah, berarti diindikasikan di sana tidak banyak pemukiman. Kemudian ada untuk agriculture, untuk
pertanian misalnya, kita bisa mengukur fase tanaman padi, jadi kapan padi harus dipanen, kapan padi kapan produktivitas padi itu tinggi, itu kita bisa melihat. Kemudian untuk kehutanan kita bisa mengukur deforestasinya, di mana lahan yang hilang, di mana hutan yang hilang per tahunnya. Kemudian ada disaster prevention, misalnya pencegahan bencana ya. Itu mitigasi bencana, misalnya kita bisa melihat peta resiko dari sini. Nah, untuk di kelautan juga banyak fungsinya. Misalnya kalau kita mau melakukan klasifikasi, itu juga bisa klasifikasi soal bentik, atau mungkin kita mau melihat tren perubahan suhu, itu juga bisa. Nah, ini sedikit gambaran untuk registrasinya. Jadi teman-teman nanti bisa registrasi di link ini, sign up .engine.google.com. Jadi untuk registrasinya ini dia dibutuhkan paling tidak maksimal periode 1 minggu untuk di confirm oleh Google. Jadi teman-teman bisa coba daftar mungkin dari sekarang, nanti setelah itu ditunggu dulu konfirmasi dari Google supaya nanti akun dari Google Engine-nya bisa dipakai oleh teman-teman. Nah, ini tampilannya kalau sudah kita buka. Jadi nanti base-nya adalah code. Di sini kita mengerjakannya berdasarkan coding. Di paling kiri ini adalah script manager ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya, ada script manager, ada API documentation, ada asset manager. Jadi pada dasarnya yang sebelah kiri ini adalah kalau kita sudah buat script, nanti datanya akan tersimpan di sini. Kalau untuk upload data-data yang sifatnya offline, misalnya kita mau upload shape file, di sini juga bisa. Oh ya, sebelum saya lanjut di sini untuk istilah-istilah pengetahuan jauh, teman-teman mudah-mudahan udah ngerti ya. Kalau saya bilang shape file, raster, vektor gitu-gitu, udah ngerti lah ya. Oke, terus untuk yang di tengah ini adalah code editornya. Jadi untuk melakukan penulisan scriptnya nanti kita ada di tengah ini. Kemudian untuk di yang paling kanan ini adalah hasil dari script yang kita buat, nanti bisa muncul di sini salah satu. Dan yang di terakhir di paling bawah ini ada map. Karena kita ini yang kita kerjakan ini berbasis spasial, berbasis data peta gitu ya. Jadi nanti akan muncul tampilan petanya di sisi yang bawah ini, di map ini. Nah, ini komponen-komponen secara lebih detailnya. Jadi ada script, ada dokumen, ada aset ya di yang sisi kiri. Nah, script ini adalah script yang sudah kita buat. Kemudian dokumen ini adalah algoritma dari script JavaScript yang sudah disediakan oleh Google. Jadi kita kalau bingung nih, kira-kira kita kalau melakukan pengolahan itu scriptnya dari mana? Kita bisa nyari, bisa kita cari dari dokumen ini. Di sini ada penjelasannya. Kemudian untuk aset, ini adalah data-data offline yang bisa kita upload. Misalnya data-data shapefile, data-data TIFF, ya, data-data raster, itu bisa kita upload juga di sini. Jadi kalau misalnya memang ada data yang sudah disediakan oleh Google, sementara kita punya dan kita membutuhkan data itu untuk pengolahan, itu bisa kita masukkan di sini. Selanjutnya ini untuk yang di tengah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk penulisan skripnya, ini contoh skripnya. Kemudian datanya juga nanti script ini bisa kita bagikan, ada gatling di sini, bisa kita save, kemudian bisa kita running. Sama seperti kalau teman-teman yang sudah biasa melakukan pengolahan menggunakan script, rata-rata menunya pasti seperti ini, bisa di running, bisa di save, Kemudian ini untuk yang sisi sebelah kanan. Jadi di sini ketika contoh ya, misalnya ketika kita sudah melakukan running, ketika kita klik di salah satu lokasi, nanti berbagai macam informasi teks atau tabular bisa muncul di
informasi di sisi sebelah kanan itu. Ada data grafik misalnya. Kebetulan saya contohnya pakai data Sentinel kalau nggak salah. Jadi ketika saya klik, nanti di sini ada keterangannya. Misalnya saya klik di wilayah kursor ini ya. Saya klik di titik tengah, misalnya nanti di situ keluar informasi bujur dan bintangnya. Kemudian ada keterangan ini satelit apa, nanti semua ada di situ. Oke, kemudian nah, Google sendiri dia juga bukan hanya menyediakan code-nya, tapi dia juga menyediakan informasi dataset, data apa aja nih yang bisa kita gunakan. Ini bisa diakses di dataset di Google Engine ini. Nanti akan kita buka sama-sama. Kemudian kalau ini adalah keterangan di dalam datasetnya. Nanti akan kita buka bareng-bareng apa-apa. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Nah, untuk contoh-contohnya nanti akan kita coba langsung. Contoh-contohnya akan kita coba langsung. Misalnya di sini sebagai contoh ya, ini script yang bisa kita gunakan untuk membuka data satelit dengan tampilan true color, red, green, blue 432 ya kalau di Sentinel dan Kanvas 8. Kemudian ini contoh lainnya, saya di sini coba menggunakan mindset 8 untuk melihat dua tampilan warna yang berbeda, satu red, green, blue-nya, yang di atas ini adalah false color untuk ini saya pakai data Landsat 564 untuk mendeteksi mangrove secara visual. Kemudian ini mungkin yang teman-teman harusnya sih sudah umum, sudah teman-teman tahu ya, ada indeks-indeks, misalnya NDVI, ada Normalized Different Water Index. Nah, ini contohnya. Jadi bagaimana ini script yang bisa digunakan untuk membuat informasi data indeks vegetasi NDVI yang di bawah. Untuk yang di atas indeks air. Nah, jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita gunakan untuk GED. Ini beberapa contohnya. Untuk contoh lainnya kita bisa klasifikasi seperti yang bisa dijelaskan. Bisa melihat data-data temporal, data-data dengan rentang waktu yang panjang dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit informasi lagi buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang GED, sebetulnya untuk saat ini sudah banyak akses informasinya. Jadi bahkan Google juga sudah menyediakan tutorial dan guide-nya. Ini bisa dibuka. Nanti mungkin PowerPoint ini saya kasih aja ya. Kemudian di luar dari yang disediakan oleh Google, kalau kita case by case nih, kita mau mengerjakan satu hal yang sudah spesifik, misalnya kita mau mengerjakan data tutupan lahan, klasifikasi tutupan lahan, itu Halo. Keluar kakaknya ya? Iya, sinyalnya kayaknya. Lalu Ter, gantiin lanjutin Ter. Ya, jadi udah Mana perlu daftar kakaknya? kan? Nggak tahu. Udah, Suruh invite lagi. daftar SBM. Cabut ya kakaknya? Jadi gini, Gimana tuh, Kak? tahu. Ini gue lagi ngerekam aja, lagi gue rekam biar bisa di rewatch. Woi kakaknya mana woi? Sabar. Bentar, tak chat dulu.
MBKM ngambil di mana ya, Pel? Pel, apa tuh bocah? Ter lu pakai data apa Ter? Gue pakai Landsat, Pakai GE juga. masuk. Bingung juga sih kata gue disuruh coba pakai Arnab dulu. Soalnya bingung juga oke gimana ya? Soalnya bisa sih untuk NDWI-nya sih paling gue. Hmm. Lu sampai mana Nan? Hah? Kemarin sih Lu nyoba-nyoba indeks tuh. Cuman pas ganti satelit kayak dari dari Sentinel aja ya. Kan yang Sentinel 2A-nya 2A tuh kan dia dari 2017 sampai sekarang kan. Terus pas nyoba dari Sentinel 2 yang sensor 1C-nya tuh dia gak bisa anjir, gak bisa ngitung indeks. Jadi kayak dia tuh langsung oh nunjukin soalnya satu error. satu C tuh belum di ini koreksi geometriknya. Yang 1C. Iya, satu C masih mentah. Jadi mungkin nggak emang nggak bisa kali. Soalnya lo harus kalau setahu gue ya kalau lo pakai ArcMap biar Sentinel satu C apa Sentinel 2 satu C itu biar bisa dipakai tuh pakai lo harus ada koreksi geometrik dulu reflektannya. Kalau satu C sih setahu gue gitu. Sorry, Mas. Kayaknya tadi error. Sepertinya Mereka error. Oke. Ditunggu sebentar ya, saya ada urusan sebentar. Sorry.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sebenarnya udah selesai untuk PowerPoint-nya, nanti coba saya bagikan ya. Kita coba, jadi ini ya tadi yang terakhir, ini, untuk apa namanya, untuk informasi kalau misalnya memang mau belajar. Jadi ini banyak, sebenarnya sekarang sudah banyak informasi yang bisa diakses untuk Google Engine. Bahkan Google juga sudah menyediakan tutorialnya. Kemudian di forum-forum ini juga sudah banyak kalau misalnya memang pekerjaan yang teman-teman ini dilakukan untuk pekerjaan yang spesifik, misalnya untuk klasifikasi tutupan lahan dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu langsung. Kalau putus lagi ya. Sebentar, kayaknya koneksi saya coba dulu aja ya. Ini kelihatan ya. Oke, sekarang saya coba lanjut ke tampilan ini. Jadi ini kalau kita sudah buka ya, tampilannya seperti ini, seperti yang tadi kita lihat. Nah, untuk belajar GEE, untuk saat ini sebenarnya sudah banyak yang menyediakan training gratisnya. Jadi ini salah satu yang coba saya rekomendasikan dulu ke teman-teman, bisa teman-teman pelajari. Untuk Google Engine, ini untuk full course material. Ada ya untuk modul 1 basicnya, dasar-dasarnya, kemudian ada untuk intermediate-nya. Jadi teman-teman, kemarin sih saya udah lihat ini sekilas. Kalau teman-teman bisa menguasai ini, pada dasarnya sih teman-teman nanti sudah akan bisa lah menggunakan Google Engine. Ini saya bagikan dulu. Saya share di chat ya. Nah, oke. Jadi dari course yang disediakan ini, nanti ini akan kita bedah sama-sama untuk yang basic. Beberapa yang basic kita bedah dulu sama-sama hari ini. Jadi dia di sini sudah menyediakan, sebagai contoh ya, dia menyediakan skripnya. Jadi skrip ini nanti ini bisa teman-teman copy atau buka di opening code editornya. Nanti kalau saya buka, tampilannya akan seperti ini. Sorry. Ini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada skripnya. Jadi di sini pertama yang akan kita pelajari adalah dasar dari JavaScript itu sendiri, yang nanti pada dasarnya ini akan berguna, bahkan skrip-skrip sederhananya yang ada di sini juga nanti akan berguna untuk digunakan dalam pengolahan data satelit. Nah, untuk skrip pertama, ini jadi ini kalau teman mau coba rekam, silahkan ya, sambil direkam, nanti bisa diulang. Atau kalau mau cari di YouTube juga sekarang udah banyak untuk tutorial ini. Ini yang pertama kita buka ya. Di sini skrip ini digunakan untuk membuka beberapa data-data basic atau menjalankan data-data basic di skrip JavaScript dalam format JavaScript. Jadi sebenarnya kalau ini kita running, ini sudah langsung bisa jalan ya. Ini saya coba running. Nah, ini nanti di konsolnya akan keluar nih. Skrip itu berjalan seperti apa. Nah, sekarang akan kita bedah satu-satu di sini. Untuk kita coba dari skrip di baris pertama ya. Di baris pertama ini untuk skrip lainnya akan kita tutup dulu.
Jadi kalau kita kasih garis miring 2, dia warnanya hijau, itu akan tertutup. Jadi dia tidak akan terbaca. Misal di line 1, di sini ada tulisan print, kutip ya. Kalau Word gitu kan. Kalau kita running, maka nanti dari script yang kita buat di line 1 ini akan muncul tulisan Hello World-nya. Sampai sini masih gampang ya. Jadi kalau misalnya di sini sambil kita coba, misal kita buat print apa kabar, misal seperti ini. Jadi print kutip ini untuk kita gunakan kalau yang ada di dalamnya ini adalah teks ya. Jadi untuk memunculkan teks yang ada di dalam untuk memunculkan data teks ini kita membutuhkan kutip-kutip ini ya, kutip 2 ini. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan missing semicolon ya. Untuk tulisan missing semicolon ini berarti ada yang kurang dari script yang kita buat. Yang kurang adalah titik komanya di belakang. Jadi kalau kita tambahkan titik koma, nanti i-nya hilang ya, informasi missing semicolonnya hilang. Nah, selanjutnya kalau kita jalankan script ini, kalau kita running, nanti akan muncul script kedua, ini yang kita buat, apa kabar, misalnya. Oke, sampai sini masih gampang ya. Kemudian kita coba buka script yang kedua, yang variabel ini ya. Nah, di pembuatan di dalam format JavaScript, kita juga bisa membuat satu variabel sendiri, itu dengan cara menuliskan var seperti ini, var city. Jadi variabel yang bernama city itu didefinisikan adalah teks dengan nama Bangalore. Atau mungkin kalau mau kita rubah supaya lebih familiar, misal ya, Bali misal, atau Denpasar misal seperti ini. Kemudian country-nya kita rubah Indonesia. Jadi kalau kita baca di sini, variabel yang namanya city itu adalah Denpasar. Kemudian variabel country adalah Indonesia. Jadi ketika kita jalankan script ini, print city, country, di sini kita nggak harus pakai ada kutip lagi ya, karena dia sudah kita definisikan sebagai variabel. Ini akan muncul keterangan dari yang kita print tadi. City-nya adalah Denpasar, country-nya adalah Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi ke script di bawahnya. Nah, selain dari teks, tadi kalau teks kita kalau teks tadi kita harus pakai kutip ya. Nah, kalau kita menulisnya angka, di sini kita nggak harus menggunakan kutip. Jadi kalau misalnya di sini kita buat di line 9 dan 10 ya, variable population itu jumlahnya sekian, berapa ini? 8.400.000. Jadi kalau kita print population, nanti akan keluar informasi 8.400.000. Oke, ini mudah-mudahan masih bisa diikuti. Kemudian kita coba lagi. Jadi untuk menggunakan Google Earth Engine ini, kalau misalnya memang teman-teman mau bedah apa isi scriptnya. Jadi sebenarnya kalau dari Google Earth Engine, teman-teman untuk saat ini nggak harus membuat scriptnya dari awal, karena sudah banyak yang menyediakan scriptnya. Jadi cukup sebenarnya teman-teman copy, kalau untuk dipelajari cukup dibedah satu-satu dari line paling atas. Seperti ini contohnya. Ini saya coba buka lagi. Dan line 12 sampai 14 ini ya. Di sini ada keterangannya variable major city. Di sini ada Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. Ketika kita print major cities di bawahnya, yang awal kita print variable major cities ini,
maka akan muncul seperti ini. Tidak akan muncul seluruh informasi. Nah, ini bisa kita buka. Nah, ini jadi di baris pertama adalah Mumbai. Jadi kalau untuk di platform GEE kita memulainya dari nol ya, listnya dari nol, jadi bukan dari satu. Jadi list pertama di mana listnya adalah nol itu Mumbai, list keduanya Delhi, kemudian Chennai dan Kolkata. Kemudian kita coba buka lagi untuk yang bawahnya, dictionary. Nah, di sini kita mencoba lagi dalam contoh, di sini kita mencoba lagi membuat variabel bernama city data. Nah, city data ini di dalamnya didefinisikan lagi nih. Variabel list dengan nama city ini dia mengambil variabel city yang tadi sudah kita buat di atasnya ini ya. Variabel city di Denpasar. Jadi secara sederhana kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, mau memanggil sesuatu, kita harus pastikan kita sudah mendefinisikan variabel di line atasnya, di baris di atasnya gitu ya. Jadi kalau ini city, kita akan memanggil variabel city ini. Kemudian population-nya di sini kita tulis 8.400.000 misalnya. Kemudian ada elevation 930. Jadi ketika kita print dictionary ini, kita running, nanti akan keluar informasi ini. Jadi city itu Denpasar, elevation-nya sekian 930, population-nya 8.400.000. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya ini sebagai contoh ya, kita mau menambahkan lagi informasi misalnya country. Kita bisa buat lagi di sini, kita tulis country, titik 2, kemudian kita tulis country, karena kita sudah punya variabel country di atasnya ya. Masih ada tanda silang, kita kasih koma. Kemudian untuk population, kita tulis, jangan langsung nominalnya, tapi kita tulis variabel population ini. Kita tulis aja di sini, population. Ini saya coba ganti, misalnya jadi 9.000. Jadi ketika ini kita running, objeknya akan muncul seperti ini. City-nya Denpasar, country-nya Indonesia, elevation-nya 930, population-nya 9.000. Karena tadi kita sudah mendefinisikan variabel population-nya dirubah jadi 9.000. Nah, yang terakhir untuk di script pertama, kita coba yang ini. Nah, kalau ini kita membuat function sendiri. Nah, dari sini, ini sebagai contoh ya. Misalnya kita membuat variabel grid. Di sini dibuat function-nya dengan menuliskan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini line 26 sampai 28 ini adalah function-nya. Function yang ditulis di sini adalah variabel grid dengan di sini ada name ya. Nah, name ini yang nanti bisa kita rubah secara otomatis ketika kita sudah membuat function ini. Jadi kalau misalnya dengan script ini ketika kita running, nanti akan keluarnya hello karena dia dari variabel grid ini sudah ada hello-nya. Name-nya ini bisa kita ubah di script yang world ini. Jadi hello world. Ketika kita membuat script seperti ini atau merapin script ini akan berbeda dibanding ketika nanti kita melakukan pengolahan data klik by klik yang secara manual gitu ya. Jadi
setiap orang pasti akan membuat skrip yang berbeda. Nah, gimana nanti teman-teman bisa memahami apa yang sudah dibuat oleh orang yang membuat skrip itu gitu. Jadi karena logika orang akan berbeda-beda, dia bisa membuat variabel city dulu, baru menuliskan city, atau bahkan ada yang mungkin langsung city, di sini kita tulis Jakarta misalnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, seperti ini kita coba. Nanti yang keluar objeknya ada di Jakarta gitu ya. Nah, jadi ini untuk materi pertamanya ini, jadi ini untuk dasar-dasar. Di sini kita masih belum menyentuh yang secara spasialnya seperti apa. Tapi kalau bisa ini teman-teman pelajari juga karena terutama untuk skrip yang print ini nanti ini juga akan kita butuhkan ketika kita melakukan pengolahan data satelit. Oke, nah selanjutnya kita coba lihat yang lainnya ya. Kita coba buka dari misalnya gitu. Ini kita sekarang sudah mulai masuk ke penggunaan data satelit, ini skrip yang lain ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini function tadi ada ya, ini pembuatan function. Ini teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya masih bingung, karena ini script function ini bisa kita cari sebenarnya di dataset itu sendiri. Sebagai contoh, kita coba buka yang tadi ya, yang Google Earth Engine dataset. Kita coba misalnya pakai data tinggal 2, dia sudah ada. Sorry, sebentar, saya coba buka dari ini. Nah, ini yang tadi kita lihat di presentasi ya, Google Engine Dataset itu adalah ini. Jadi teman-teman bisa coba nanti buka aja. Ini adalah data-data yang mereka sediakan, Google sediakan. Jadi ada data surface temperatur, kalau untuk di kelautan kita banyak pakai ini. Kemudian ada data atmosferik, weather, ada data-data imagery-nya, ada data Landsat. Bahkan kalau kita buka Landsat-nya, di sini ada pilihan dari Landsat 4 sampai Landsat 8. Jadi kita bisa memanfaatkan data yang panjang. Kalau kita lihat Landsat 4 dari 1982 ya, sampai Landsat 8, data yang bisa kita gunakan ketika kita bisa melakukan pengolahan di GEE. Nah, sebagai contoh ini yang Sentinel, kita coba buka. Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, jadi kalau untuk spesifikasi dari satelit, mudah-mudahan teman-teman juga udah paham berapa resolusi spasialnya, berapa radiometriknya, resolusi temporalnya seperti apa. Itu kalau dipahami, kalau belum. Kemudian teman-teman juga harus tahu band ini digunakan untuk apa, band yang misalnya band 4 itu adalah red itu bagus digunakan untuk apa. Kemudian band kalau di Sentinel ada 8A, ada red edge-nya ini bagus digunakan untuk apa. Itu kalau bisa teman-teman pelajari, kalau misalnya memang belum paham ya. Nah, di sini semua ada keterangannya. Jadi data Sentinel 2 level 2A. Jadi data satelit juga ada level-levelnya ya. Itu mudah-mudahan teman-teman udah paham. Untuk yang Sentinel 2 ini yang level 2A itu adalah data yang sudah siap kita pakai. Jadi ini contohnya datanya, dia menyimpan informasi apa aja nih di sini. Ada band 1 sampai band 12. Jadi ada dari aerosol, red, green, blue,
Flat edge-nya ada banyak, ada near, shear, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada band-band lainnya yang disediakan juga. Ada QA10, QA20, QA60, yang setiap band ini punya fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, yang saya blok ini ya, misalnya. Saya blok ini, QA60 ini adalah untuk masking awan, jadi untuk menghilangkan awan. Karena kita tahu data Sentinel, yang Sentinel-2, data multispektral, dia akan terganggu oleh keberadaan awan. Karena dia datanya sinar tampak. Jadi pasti kalau ada tutupan awan dia akan terganggu. Nah, untuk membersihkannya, nanti kita menggunakan band QA60 yang sudah disediakan ini. Nah, kemudian kalau kita geser lagi ke bawah, di sini sudah ada contoh skripnya. Nah, ini aja mungkin yang kita pelajari dulu ya. Ini, jadi teman-teman kalau misalnya penasaran, pengen tahu dulu, yang paling mudah dipelajari adalah bagaimana membuka data-data satelit ini. Ini sebagai contoh, ini kita copy aja, atau bisa di import editor, bisa coba open import editor. Ini akan terbuka seperti ini ya, skripnya yang tadi. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada fungsi masking awannya, menghilangkan awannya. Menggunakan band berapa? QA60, seperti yang tadi ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman nggak usah bingung, bisa langsung coba diikuti dulu untuk saat ini. Paling tidak bisa dulu buka datanya, nggak ketemu sama error gitu ya. Nah, oke, ini jadi kalau secara singkat, dari line 6 sampai line 18 ini adalah fungsi untuk menghilangkan awan, masking awannya. Jadi fungsi ini pertama dibuat dulu. Kemudian kita di sini dibuat dari line 20 sampai line 24. Ini kita buat variabel dengan nama dataset. Jadi ingat ya, variabel dataset ini adalah image collection dari Sentinel-2. Ini contoh dari yang warna ungu ini adalah algoritma yang dibuat dari Google-nya ya. Dibahas saja JavaScript. Jadi kalau kita definisikan script yang line 20 sampai 24, variabel dataset ini merupakan data Copernicus Sentinel-2 SR. Untuk ini, untuk informasi yang saya blok ini bisa dilihat sama teman-teman ini di Earth Engine snippetnya. Jadi memang ini adalah directory yang sudah disediakan oleh si Google, di mana mereka menyimpan data si Copernicus untuk Sentinel-2-nya ya. Jadi Sentinel-2 SR ini sebagai informasi, Sentinel-2 yang informasinya sudah data spektral, jadi spektral reflectance, data pantulan spektral, data permukaan. Nah, ini yang pertama, image collection dari Sentinel-2. Kemudian di bawahnya ini kita filter nih. Yang kita butuhkan rentang tanggal berapa sampai berapa. Ini sebagai contoh di sini 2020 bulan 1 tanggal 1 sampai 2020 bulan 1 tanggal 30. Jadi ini 1 bulan lah ya, bulan Januari 2020. Kemudian ada fungsi tambahan. Nah, saya agak lompat-lompat. Nah, untuk yang warna-warna ungu ini, kalau misalnya teman-teman bingung, ini fungsinya untuk apa sih? Ini penjelasannya ada di dokumen. Jadi kalau teman-teman tulis di sini, misalnya filter, ada keterangannya. Filter itu seperti apa penggunaannya, ini bisa teman-teman baca. Ya, ini bisa teman-teman buka. Ini bagaimana cara penulisannya, ini ada di sini semua. Nah, di sini filter yang digunakan adalah untuk membuat data yang persentase tutupan awannya di atas 20%.
Jadi kita tahu ya, karena data multispektral, data sinar tampak ini kalau banyak awan informasinya jadi jelek. Jadi yang kita gunakan di sini adalah data satelit yang presentasi tutupan awannya di bawah 20%. Makanya di sini ada cloudy pixel percentage 20. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut dulu. Kemudian di yang baris ke-24, dot map mask S2 clouds. Nah, mask S2 clouds ini, kalau kita kembali ke atas, ini adalah fungsi yang sudah dibuat. Jadi, balik lagi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Fungsinya untuk menghapus informasi awan yang ada. Kemudian kita turun lagi ke line 26 sampai 30. Di sini kita buat variabel visualization atau untuk tampilan petanya mau seperti apa, mau warnanya seperti apa, mau digabungkan seperti apa. Ini kita bisa diatur di sini. Kita di sini mencoba menggunakan gabungan dari band 432. 432 berarti tampilannya seperti apa nanti? Ada yang bisa jawab? Natural color, Color, Pak. Kak. Color Kak. Betul. Oke lah ya, berarti sudah paham lah ya. Jadi 432, benar, ini untuk natural color, untuk true color-nya. Jadi kalau misalnya memang nanti kita butuh data dengan gabungan RGB yang lain, ini bisa tinggal kita rubah di sini aja. Kemudian di sini ada pilihan map set center. Kemudian di sini ada informasi bujur dan lintahnya. Ini digunakan untuk, jadi ketika kita running, nanti dia akan langsung menuju ke titik ini. Titik ini. Nah, sampai sini, kemudian di line terakhir, line 34, map head layer ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk memunculkan data peta yang di atas tadi ini ya, yang sudah kita definisi. Jadi map head layer, data yang dimunculkan adalah data yang variabel dataset. Tapi kalau kita lihat dataset ini kan dia masih dari banyak data ya, dari 1 bulan kan, selama 1 bulan. Jadi kalau sentinel temporalnya 5 hari, berarti 30 bagi 5 ada 6 data di sini. Ada 6 data di sini. Di dataset ini. Di sini bisa kita gunakan min, sehingga nanti 6 data tersebut secara otomatis akan dicari nilai rata-ratanya. Atau mungkin yang lebih umum bisa kita gunakan median. Jadi kita dari 6 data itu nanti akan ditumpuk oleh Google, oleh pemrosesan ini, nanti dicari dari 6 data itu dicari nilai tengahnya, nilai digital nilai tengahnya di mana. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Bisa diulang Kak yang median itu Kak? Oke, jadi gini, kalau kita kembali ke baris yang 20 ya, di baris 20 dan 21. Nah, di filter date ini kan kita ambilnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sementara kita tahu data Sentinel itu temporalnya per 5 hari. Berarti dengan menggunakan data 1 bulan ini, kita punya 6 data Sentinel yang akan bertumpukan. Ya. Nah, dari 6 data Sentinel yang bertumpukan di lokasi yang sama, di dalam sebuah peta, kita sebenarnya bisa aja ya memunculkan itu semuanya gitu. Cuman kalau misalnya kita hanya membutuhkan satu informasi aja, kita bisa juga memunculkannya dengan menggabungkan 6 tumpukan data tersebut. Jadi di setiap pixelnya, jadi teman-teman bisa bayangin di tempat sekarang teman-teman berdiri, ketika satelit lewat, di situ kan ada data pixelnya ya.
Kalau ada 6 citra, berarti ada 6 data pixel di tempat teman-teman berdiri nih. Oke, kebayang? Nah, dari 6 data pixel yang ada di tempat teman-teman berdiri sekarang, itu bisa dicari nilai rata-ratanya. Kalau rata-rata kita pakai min, atau kalau misalnya di sini kita coba pakai nilai tengahnya, median. Jadi fungsinya median di sini adalah supaya kita bisa mendapatkan nilai tengah dari 6 data tersebut. Kenapa yang dicari nilai tengah? Karena biasanya nilai tengah itu adalah nilai yang tidak jelek nilainya, jadi dia tidak terlalu tinggi nilai digitalnya karena ada awan, atau tidak terlalu gelap karena ada bayangan di sana. Jadi dengan kita ambil nilai median, kita bisa dapat nilai satelit yang diharapkan, kira-kira seperti itu. Ini coba saya running dulu aja ya, mudah-mudahan supaya teman-teman punya gambaran. Saya running, kita tunggu dulu. Nah, ini datanya. Jadi kita bisa lihat dari 6 tumpukan data di Sentinel di wilayah India ini ya. Kayaknya ya di India. Ini adalah data mediannya. Jadi dari 6 tumpukan data tersebut, nilai tengahnya di setiap pixel diurutkan dan jadi bentuknya seperti ini. Ini sebagai contoh, ini kita rubah ke nilai maksimum misalnya. Kita bisa tulis max gitu ya. Jadi dari 6 tumpukan citra, misalnya di tempat teman-teman berdiri nih, nilai digital di citra pertama nilainya nilai digitalnya misalnya 60, kemudian di satelit lewat lagi di atas teman-teman di 5 hari berikutnya, interval 5 hari, dia merekam lagi, ternyata di situ ada awan, nilai digitalnya jadi berubah jadi 90 karena nilai awan kan putih ya, tinggi. Nah, dengan kita ambil nilai maksimal, berarti yang diambil adalah nilai digital tertinggi dari tumpukan 6 data itu. Jadi kalau kita running, yang ada adalah data-data yang banyak awannya. Contoh lainnya, misalnya kita ambil nilai minimum, min. Kita running, dengan nilai minimum, secara teorinya harusnya data citranya akan jadi gelap karena nilai digitalnya rendah semua. Di sini kebetulan nggak begitu terlihat gelap, tapi untuk di beberapa data, kalau teman-teman coba, nanti silakan teman-teman coba, datanya harusnya sih terlihat cukup gelap. Ini kebetulan lumayan aja ya, lumayan bagus datanya di sini selama perekaman 1 bulan. Nah, jadi untuk teman-teman belajar, nanti sini teman-teman bisa coba ambil satu script, diotak-atik aja, diotak-atik dulu. Sebagai contoh, misal saya otak-atik lagi di sini ya. Kita rubah-rubah lagi di sini. Misalnya filter date-nya kita perpanjang, kalau ini cuma 1 bulan, kita rubah jadi 3 bulan misalnya. Kita running. Maka nanti data yang terkumpul juga akan berbeda. Ya, dari lebih banyak kumpulan data di sana. Atau kalau kita rubah ke 2021 misalnya, running lagi ini juga bisa. Tapi yang perlu diingat, nanti di sini ini bisa dicoba, ada banyak ya, ada median. Kalau median, kita tulis median seperti ini. Ini bisa kita tulis dot median, atau ada gitu, min untuk ini. Jadi kita tulisnya seperti ini. Ada juga dot max, ini untuk maksimum. Kemudian ada min untuk rata-rata, dan lain sebagainya, ini masih banyak. Nah, untuk data yang terbaik, itu bisa kita gunakan nilai mediannya. Nah, oke, sampai sini mudah-mudahan bisa paham ya. Terus, sebagai contoh lain, misalnya kita pengen tahu nih, dengan Sentinel-2, misalnya kita mau melihat
keberadaan mangrove misalnya. Mangrove kalau di Landsat, di Sentinel 2 kita bisa menggunakan band. Ada yang tahu? Atau di Landsat mungkin ada yang tahu kira-kira false color-nya seperti apa? Kalau di Sentinel tuh 843 kalau nggak salah Pak. Jadi yang kita gunakan ini kalau untuk di apa namanya untuk false color-nya mangrove ya, kita menggunakan NIR satu, nah, kalau nggak salah ini. Nah, jadi bronze ya. Jadi kalau kita tarik ke Sentinel 2, yang kita gunakan 8 atau 8A bisa 8, 11, karena sama ya lokasinya, 4. Nah, oke, sekarang kita coba ubah di script tadi. Jadi band 8, band 8, 11, kita bikin 8 dulu ya. 4. Misal seperti ini. Kalau kita running, nanti tampilannya akan jadi seperti ini, false color-nya. Nanti bisa teman-teman coba. Misal ya, ini contoh lainnya. Misal kita ya benar ini di India. Misal kita mau rubah lokasinya jadi di Indonesia, misal kita bisa misalnya ke Bali ya. Kita ke inspektor dulu. Kita klik di sini, misal ya, kita coba di Tahura, kita klik. Nanti akan keluar informasi ini, bujur dan bintangnya. Poin ini sini ada informasi bujur dan bintangnya. Ini bisa kita copy, kita rubah di map set center-nya. Copy paste aja. Dia akan otomatis di zoom ke wilayah ini. Nah, ini lebih jelas ya kalau untuk mangrove kita bisa lihat di Tahura. Yang warna merah, warna oranye gelap itu mangrove-nya. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Kak, mau nanya Kak. Gimana gitu? Kalau misalnya kita mau lihat acquiring datanya gimana? Kak? Acquiring datanya ya? Iya, misalnya kan. Oke. Kita bisa, tadi di sini sudah ada variabel dataset ya. Variabel dataset, di sini kita bisa buat, ini beberapa informasi yang bisa diambil sama kita dari script ini. Misalnya, kita bisa tulis print, kita tulis dataset. Jadi makanya yang tadi, walaupun kayaknya yang print sederhana gitu ya, cuman ini juga masih dibutuhkan sama kita. Misal kita tulis ini ya, print dataset. Kalau kita running, nanti di konsol di sini akan keluar informasinya. Kita tunggu dulu. Oh ini datanya terlalu banyak karena terlalu besar. Misal kita rubah dulu ya. Misal misalnya. Jadi sebenarnya
Nah, ini masih error. Jadi sebenarnya untuk apa penggunaan script ini sih sebenarnya trial error. Saya juga masih sering ketemu error seperti ini, jadi sama. Kita coba lagi, coba ya sebentar. Oke, saya coba ambilnya. Ini bisa ya kalau kita print, ini contohnya nih, sorry, ini contohnya. Atau coba saya coba lagi sebentar, satu lagi. Saya lupa. Saya coba dulu. Nah, itu nanti bisa kita pelajari sama-sama. Saya juga agak lupa soalnya. Saya udah agak lama nggak pakai ini. Oke, ini tapi sebagai contoh lah ya, kita coba. Jadi kalau kita mau lihat informasi dari data yang kita panggil tadi, misalnya ini ya, variabel dataset itu adalah data dari Copernicus. Kemudian filter date-nya ini saya rubah lagi, saya perpanjang lagi dari bulan 3 misalnya. Kemudian di filter data-data yang di bawah 20% yang diambil, kemudian dihapus awannya, kemudian langsung dibuat mediannya di sini. Ini kita coba ya. Kemudian di bawah di line 27 ini datanya kita print. Nah, di sini dari data yang tumpukan data selama bulan 1 sampai bulan 3, tapi di sini ada fungsi dimediankan ya, nilainya dimediankan. Nanti dia akan keluar informasi band-nya di sini. Jadi kalau kita buka di sini ada keterangan ada band apa saja. Di sini yang tadi yang kita lihat sama-sama di ini juga ya, sama. Jadi ada band 1, band 2 sampai seterusnya. Ini bisa kita panggil juga. Kemudian sebenarnya juga kita bisa buat yang dalam tampilan apa tadi namanya? Sorry, kita coba buka yang ini ya. Image collection ini coba. Kita juga bisa buat yang modelnya dalam tampilan grafik. Yang lain coba kita lihat dulu. Sorry, yang grafik saya scriptnya coba nanti saya cari dulu. Jadi di sini juga bisa kita munculkan grafik. Sebagai contoh kalau tadi kita balik lagi ke ini kayaknya ada nih. Oh ya ini contohnya ya. Jadi kalau kita klik, oh ya itu betul. Nah, misal, sorry, saya coba lagi paste saja ini. Ini Rani. Ini balik lagi ya dengan pakai script yang tadi. Kalau kita klik inspektor, misalnya kita klik di sini, kita klik di salah satu bagian kata ini. Nah, nanti di sini akan keluar juga informasi di titik yang tadi kita klik, informasi bandnya itu berapa sih? Band value-nya 0,98,
M2-nya 0,127 dan lain sebagainya. Ini bisa. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi lainnya. Nah, untuk teman-teman yang udah daftar di DEE, kalau teman-teman mau belajar juga, ini sebenarnya ada di example-nya. Nah, ini bisa dipelajari juga nih, misalnya mau buat normalized difference, ini buat NDVI, NDWI, dan lain sebagainya ya. Ini sebagai contoh, kita buka normalized difference. Kalau kita running, lokasinya di Kansas City. Nah, ini NDVI-nya bisa keluar. Jadi teman-teman nanti untuk mempelajarinya sih sebenarnya tinggal diinspek satu-satu, buka tutup. Jadi buka script yang sudah ada, diinspek aja satu-satu. List paling atas ini, jadi nanti bisa kita tutup dulu seperti ini. List paling atas, ini fungsinya untuk apa. Kemudian kalau nah ini nanti bisa dicoba-coba dulu sama teman-teman. Nah tadi buat trik ya untuk nutup semuanya secara langsung. Ini seperti ini nih, nutup teksnya secara langsung. Jadi kalau nanti kemudian dengan garis miringnya. Jadi kontrolnya tetap kita tekan plus garis miring gitu ya. Nanti dia akan otomatis nutup script lainnya, misalkan script yang tidak kita blok. Nah gitu. Nah sebenarnya untuk saat ini sih, untuk sementara sekarang itu dulu. Jadi sih saya mintanya teman-teman coba untuk daftar dulu, dipelajari dulu. Jadi ketika nanti kita ada diskusi lanjutan lagi, jadi karena kebutuhannya rencananya ini nanti akan kita gunakan untuk klasifikasi untuk mana nih khususnya ya, untuk PKL kali ini kita klasifikasi. Nanti saya akan coba contohkannya untuk klasifikasi untuk deteksi mangrove aja. Cuma nanti tolong dikembangkan untuk tutupan lahan yang lain. Jadi nanti coba bisa dibuat di mana pemukiman, di mana vegetasi, di mana mangrove, di mana sawah dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Cuma nanti untuk script yang mangrove itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya dulu. Untuk sementara biar teman-teman coba belajar dulu. Ini fungsinya untuk apa? Biar teman-teman coba dulu. Karena kalau misalnya saya langsung jelasin sekarang sampai selesai tanpa teman-teman pegang, biasanya teman-teman pasti nanti akan pusing untuk mengikutinya karena akan terlalu banyak script-script fungsi-fungsi baru yang mungkin teman-teman belum pernah coba. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu ya? Ini ya, nanti ini bisa coba teman-teman pelajari aja. Yang kira-kira dibutuhkan sama teman-teman dulu aja. Misalnya gimana cara membuka image-nya, kemudian gimana cara download data dari sini. Di sini juga ada. Kemudian ada lagi bagaimana cara membuat NDVI, gimana kalau kita mau buat algoritma tersendiri, misalnya kita mau menghitung misalnya indeks vegetasi tapi yang enhanced vegetation index. Nah di sini tuh di GEE ini nggak ada untuk enhanced vegetation index. Kalau tadi NDVI itu ada di normalized difference ini. Normalized difference ini adalah untuk salah satunya untuk NDVI juga bisa kita pakai. Di sini contohnya NDVI ya. Tapi kalau untuk algoritma-algoritma lain, misalnya untuk Lizenga, kalau untuk di Bentik gitu ya, itu di sini scriptnya nggak ada. Nah itu nanti coba teman-teman pelajari dulu aja gimana cara bikin algoritmanya. Yang paling sederhana itu, gimana buka data dari beberapa jenis data satelit, misalnya dari Landsat, dari Sentinel-2, terus gimana cara menampilkan datanya, itu bisa teman-teman coba dulu. Mungkin sekarang tanggal 4, mungkin kalau memang memungkinkan sih di
minggu ini lagi kita coba ketemu lagi nanti buat diskusi lanjutan. Nanti tapi saya minta teman-teman kalau bisa sih udah dicoba-coba, nanti teman-teman yang share screen biar nanti apa nih yang teman-teman kerjakan dari sini dulu. Nanti baru kalau misalnya emang mau dilanjutkan di pertemuan berikutnya lagi, di pertemuan ketiga nanti akan kita lanjutkan di klasifikasi untuk mangrove itu. Nah, ini kalau ini sebenarnya terutama untuk Manan ya. Kalau untuk teman-teman yang lain, karena pasti kan kebutuhannya beda-beda, untuk urusan PKL-nya beda-beda. Nah, kalau misalnya memang teman-teman masih mau ikut, masih mau coba belajar, silahkan coba daftar GE-nya, terus coba dibuat dulu skripnya yang sederhana-sederhana dulu, nggak apa-apa, nanti setiap ada pertemuan tentang GE bisa ikut. Bahkan kalau misalnya nanti pembimbingnya masing-masing, siapa Mas Nanda, Mas Agung, Mbak Azura, bisa diajak untuk ikut di forum diskusi ini. Oke? Halo Kak, izin tanya Kak. Gimana? Ini Kak, untuk terkait data yang saya gunakan itu sebaiknya dari rentang waktu berapa ya? Soalnya kemarin pas saya coba-coba dari tahun 2015 kan, dari 2015 tuh itu data sentinelnya tuh dari dia sensornya 1C. Terus pas dicoba ngerunning yang indeks NDPI-nya dia nggak bisa kerunning Kak. Oke, sorry tadi agak ini agak beberapa ada yang kedengeran, cuman ini ya, jadi tentang waktu ya. Jadi kalau misalnya kita untuk sementara sih untuk PKL ini, kalau misalnya kebutuhannya yang penting mana bisa dulu untuk mengolahnya. Jadi bisa dicoba. Kebetulan kalau untuk Sentinel 2 itu dia kan tersedianya dari 2015 sampai sekarang. Cuman memang 2015 itu datanya masih belum banyak, jadi bisa kita coba dari rentang 2016 aja, nggak apa-apa. Dibuka dulu tahun, berarti 2016 1 tahun. Jadi kita bisa ambilnya median 1 tahun aja. Jadi kalau dari skrip yang tadi, ini saya coba lagi ya. Misalnya dari skrip ini bisa diambil 2016, 0101, 2016, 1231. Kemudian tadi lokasinya kita coba rubah dulu ya. Ya, saya coba lihat dulu sekalian. Misal di Denpasar, di Denpasar apa di Sukabumi jadinya? Di Denpasar aja Kak. Denpasar ya, oke. Iya. Saya ambil Denpasar, misalnya kopi, pas tadi market centernya, kemudian misalnya aturannya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata masih belum ada data yang bagus di tahun 2016, kita bisa geser lagi ke 2017, nggak apa-apa. Jadi kita coba ambil rentang waktunya per 1 tahun aja. Ini saya coba lagi. Sorry, ini salah. Pantesan. 2016 ya. Dan 2017 kita coba cari. Atau coba saya lihat dulu dari skrip yang lain. Sebentar ya. Izin masuk Kak. Jadi untuk yang data Sentinel yang ujung yang data
SR-nya tuh pas saya coba tuh dia dari tahun 2019 baru dia muncul kalau nggak salah Oh, kemarin baru tuh. ada. Oh, oke. Jadi yang pas 2015 sampai 2018 tuh dia cuman yang S2-nya aja, Kak. Level 1 C-nya ya yang ada di S2. Iya, Kak. Oke, berarti nggak apa-apa. Kita bisa juga. Jadi berarti kalau misalnya memang kayak gitu, Manan bisa pelajari dulu apa perbedaan dari si SR dengan yang nggak SR. Jadi ini buat kalau misalnya memang Manan udah tahu bagus lah ya. Cuman kalau misalnya memang masih belum begitu tahu, jadi pada dasarnya kalau untuk yang SR ini dia data yang sudah dikoreksi atmosfernya. Jadi sudah data bottom of atmosphere. Kalau yang masih belum ada SR-nya, cuma data S2, dia adalah data yang belum dikoreksi atmosfernya. Jadi masih top of atmosfer. Jadi sebelum dikoreksi namanya top of atmosfer, kalau sudah dikoreksi atmosfernya jadi bottom of atmosfer atau spectral reflectance. Nah, perbedaannya ada di sudah dikoreksi atmosfer sama belum dikoreksi atmosfer, cuma dikoreksi. Pakai data yang Sentinel 2-nya aja. Gitu, oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ini dulu ya, gambaran dulu. Ini skrip yang nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman tertarik untuk belajar ini ya. Jadi ini skripnya, jadi cukup panjang kalau kita tarik ke bawah, bahkan sampai 500 slide. Jadi lumayan banyak. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman sudah paham beberapa hal, nah nanti untuk mengikuti ini akan jadi lebih mudah kalau sebelumnya teman-teman udah coba dulu. Takutnya kalau misalnya memang ini langsung kita bahas sebelum teman-teman coba, nanti yang ditakutkan malah teman-teman nggak bisa memodifikasi data ini. Oke ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, untuk pertemuan sekarang kita coba tutup dulu aja, nggak apa-apa. Bentar lagi mungkin akan kita coba tutup karena udah jam segini juga, kasihan kalian di jam 10 ya. Coba nanti sambil dipelajari dulu basic-basicnya dari mana tadi? Dari yang ini mungkin bisa dipelajari dulu, atau kalau misalnya memang ini terlalu dasar, teman-teman mau yang lebih aplikatif, coba bisa dibuka di GIS Stack Exchange ya. Di sini banyak yang bisa kita pelajari nih, dari apa sudah ada Google Earth Classification with High Resolution, kemudian automatically update buffer, ini ada secara otomatis seperti apa. Ini semuanya rata-rata Google Earth Engine, jadi nanti teman-teman bisa langsung coba pelajari ini. Ini contoh saya buka, nah ini kan udah ada skrip-skripnya. Skrip ini bisa langsung kita copy, terus kita pelajari, nanti kita tahu ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Kira-kira kayak gitu aja. Ya, ada lagi? Belum ditutup. Lain mungkin. Halo Kak. Ya, gimana? Sebenarnya bingung juga sih mau nanya, cuman mau mungkin saya kan mau paparin ini deh. Jadi saya kan mau perubahan garis pantai ya Pak.
Bisa. Nah, cuman mungkin untuk GE-nya saya bisa di saat ekstraksi Australia aja Pak ya, kayak untuk ND, jadi kan emang NDWI gitu pakainya. Ah, itu bisa. Nah, Jadi cuman kan, kalau hmm, gimana? Silakan. nah kan untuk verifikasi kan saya juga pakai password ya, pasang Oke. surut. Nah, untuk tahu ya ini makanya saya tanya tadi acquiring date-nya itu ya biar, tapi ada skripnya seharusnya ya kayak atau gimana? Ada, harusnya ada. Untuk acquiring date ada, cuman kebetulan saya lupa karena udah lumayan banyak beberapa pengolahan, cuman kayaknya ketumpuk di mana, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalau ada akan kita bahas bareng-bareng untuk acquiring date seperti apa, acquiring datanya seperti apa. Nah, kalau kebutuhannya untuk pasang surut, kalau untuk secara sederhana sih kita bisa pakai tadi betul ya NDWI, kita pakai data lapangan, dilihat pasang surutnya itu kan bisa seperti itu. Kemudian pakai apa? Pakai DSAS nanti apa gimana? Ya betul pakai DSAS. DSAS ya. Oke. Untuk passwordnya sih ini Pak, Demnas online sih paling saya mau Oke. ditestasiin di mana gitu, nggak turun ke lapangan. Nggak turun ke lapangan. Oke. Ya itu salah satu metodenya. Kebetulan saya ada juga skrip yang kalau nggak salah sih ada itu dari international jurnal juga tentang pasang surut. Mungkin lebih kompleks ya dibanding dengan yang DSAS. Cara pengolahannya itu di GE juga. Nanti mungkin coba saya kasih deh skripnya. Bisa, jadi mungkin kalaupun nggak dikerjakan saat ini di PKL nggak apa-apa, kita silakan pakai yang DSAS. Misalnya kalau GE-nya untuk saat ini mungkin bisa dipakai untuk download datanya, misal karena download data di GEE kita bisa langsung secara spesifik di wilayah yang kita mau, nggak harus kita download misalnya pakai data Sentinel ya, satu citranya kan 400 mega. Kalau misalnya kita downloadnya dari GEE, kita bisa satu citra mungkin yang kita download besarnya cuma 50 mega, jadi kan lebih cepat ya. Itu bisa dipelajari kalau misalnya mau. Cuma nanti kalau untuk script yang coba saya kasih ini nanti, itu mungkin kalau mau serius di perubahan garis pantai, itu bisa dipelajari entah untuk di penelitian skripsinya atau seperti apa, itu nanti bisa dengan metode yang lain, bukan DSAS. Beda lagi. Boleh Kak, buat saya baca nanti. Oke, nanti saya coba cari lagi ya untuk skripnya. Untuk yang lain, mungkin ada lagi nggak sebelum kita tutup? Izin tanya lagi Kak. Untuk indeks yang nanti saya gunakan itu kira-kira indeksnya apa aja ya Kak, biar gak overlap gitu Kak? Untuk indeksnya karena kebutuhannya adalah tambahan ya. Iya Kak. Kan, untuk sementara ini bisa dicoba pakai indeks-indeks yang umum dulu aja. Jadi bisa dicatat ya. Misalnya kita bisa pakai DPI, kemudian ada karena kita pakai Sentinel-2, coba mungkin yang kemarin saya diskusikan sama Pak Aan itu sempat yang menarik mungkin bisa dipakai NDVI RE. Jadi kalau NDVI kan NIR yang digunakan NIR sama REP, karena di Sentinel-2 itu ada REP-Edge, jadi yang nanti digunakan NIR sama REP-Edge. Jadi makanya NDVI RE itu bisa dipakai. Kemudian NDWI Water Index. Kemudian kita coba bisa pakai Build Up Index NDBI untuk pemukimannya. Sementara sih coba itu dulu lagi. Jadi ada indeks air, indeks vegetasi, dan indeks bangunan. Sementara itu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau pengembangannya mau kita tambahkan indeks vegetasi jadi berbagai macam, itu juga bisa. Jadi sementara banyak
ada yang mewakili lah. Indeks vegetasinya ada, indeks airnya ada, indeks bawahnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Untuk Eca atau Abel ada yang ditanyain atau mau diskusi sedikit soal rencana PKL-nya yang udah dikerjakan sampai saat ini? Halo Kak. Kalau dari Ica sih tadi udah sama Kak Agung Nandanya juga udah sampai ke klasifikasi ini buat mangrove. Oh, untuk mangrove. GE juga? Iya, GE juga. Oke. Nah, iya, pada dasarnya sebenarnya yang dikerjakan sama saja dan yang nanti kita pelajari bareng di sini sebenarnya kurang lebih ini. Di sini saya coba ambil contohnya kenapa mangrove. Nanti makanya kalau misalnya mau di-review ulang sama Ita, kalau misalnya nanti mau ikut lagi untuk kayaknya untuk yang mangrove seperti apa, mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas, nanti silahkan kalau mau ikut lagi di diskusi GE-nya. Jadi kurang lebih sebenarnya nanti akan sama. Kenapa mangrove bukan langsung ke perubahan lahan, khususnya untuk mana gitu ya? Kenapa nggak langsung nanti yang diterangkan dan perubahan lahan? Supaya nanti harapannya sih mudah-mudahan skrip yang dari mangrove ini juga kebetulan klasifikasi gitu. Perubahan untuk klasifikasi lahan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya memang untuk yang Eca kebetulan karena mangrove, misalnya memang mau pelajari lagi, ada yang masih bingung atau mungkin ada yang baik ada yang belum saya sampaikan tapi Mas Nanda sampaikan atau sebaliknya, jadi supaya bisa langsung dapat dua-duanya gitu ya. Oke. Halo Kak. Ya, gimana? Mau tanya dikit Kak. Kan tadi saya sama pembimbing saya itu dibilang harus supervise. Apa untuk tutupan lahan atau Untuk kenapa Kak? Mangrove kayak deh. Iya untuk mangrove. Iya. Oh, oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya sih kalau random forest itu algoritma yang sekarang lagi banyak digunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa pelajarin juga untuk metode klasifikasi itu ada banyak ya, ada minimum distance, ada maximum likelihood, kemudian yang sekarang lagi banyak dipakai dan ada di GE juga itu random forest salah satunya, kemudian yang lebih apa lagi namanya, yang lebih kemampuannya ada fuzzy logic, itu bisa kita pakai. Jadi kenapa pada dasarnya sekarang random forest atau fuzzy logic itu banyak dipakai karena metode klasifikasi itu dia bukan metode klasifikasi yang konvensional. Jadi termasuk baru dan dia termasuk metode klasifikasi machine learning. Nah, untuk metodenya seperti apa? Jadi sebenarnya coba ya. Secara teorinya seperti apa? Ini saya coba ambil contohnya. Jadi random forest ini nanti kita akan membutuhkan banyak variabel. Nanti mungkin kalau secara teori ini akan susah dipahami sih. Cuma nanti ketika kita praktek harusnya akan lebih mudah. Nah nanti di yang mangrove juga kebetulan metode klasifikasi yang dipakai ini random forest juga. Jadi kalau mau diikutin untuk ini Apel juga silakan karena kebetulan mangrove dan random forest sama gitu ya. Jadi nanti di sini akan menggunakan banyak variabel, multivariabel gitu ya, multivariate. Nah, dan nanti jadi secara konsepnya adalah ketika kita ambil satu titik sampel
di lapangan, ketika kita ambil satu sampel di lapangan, misalnya titik sampel itu adalah mangrove gitu ya, titik sampel A adalah mangrove, nanti dia ketika kita gabungkan dengan data satelit nanti akan dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya di titik tersebut itu nilai NDVI-nya berapa, nilai NDWI-nya berapa, water index-nya berapa, nilai indeks vegetasi yang lain, misalnya GCVI-nya berapa, greenness chlorophyll vegetation index, kemudian ada indeks FV-nya berapa, enhanced vegetation index dan lain sebagainya. Nanti dari kombinasi itu random forest ini dia akan menentukan dengan machine learning-nya ya, nanti dia akan menentukan dengan kombinasi NDVI ya, misalnya di atas 0,8, kemudian FV-nya di atas 0,5, terus NDWI-nya mungkin nilainya NDWI-nya misalnya nilainya di atas 0, misal seperti itu gitu ya. Dengan kombinasi seperti itu nanti dia akan mendefinisikan apakah data lainnya yang tidak ada titik sampelnya itu mangrove atau bukan. Intinya sih seperti itu. Dengan beberapa pengulangan sampel. Maksudnya apa? Di sini kalau kita lihat ya dari random forest ini ada banyak tree-nya. Jadi pengulangan sampel di sini maksudnya ini contoh variabel ya. Misalnya tadi ini NDVI, ini NDWI, ini GCVI dengan objek dengan data lapangan satu kita di titik pixel itu kita dapat NDVI-nya berapa, FV-nya berapa, NDWI-nya berapa. Nanti dia akan mengkelaskan itu sebagai mangrove atau bukan. Di titik kedua misalnya sama ya, misalnya titik kedua di titik B itu misalnya kita tandai sebagai non mangrove gitu misalnya. Di titik non mangrove ini NDVI-nya mungkin nanti akan berbeda kan, jelas kan. NDVI-nya mungkin lebih rendah karena dia bukan vegetasi, karena bukan mangrove gitu ya, bukan non mangrove. Kemudian FV-nya juga rendah, mungkin dia bukan vegetasi. Kemudian water index-nya dia tidak ada air atau airnya mungkin sedikit, jadi nilainya juga akan rendah, mungkin minus gitu ya. Nanti akan dikelaskan sebagai non-mangrove. Kurang lebih sih seperti itu. Nanti mungkin secara lebih jelasnya sih kalau kita praktek itu ada harusnya di minggu kedua, minggu besok lah ya. Itu kalau misalnya nanti mau diikutin, silakan. Tapi kurang lebih secara konsepnya sih seperti itu. Oke. Sementara mungkin itu dulu ya. Di sana juga udah jam 10 berarti ya. Ya, kalau gitu saya coba stop share aja. Nah, oke, mungkin untuk sementara sih kalau misalnya memang nggak memungkinkan, untuk pertemuan di minggu ini, teman-teman silakan kalau misalnya memang mau coba-coba lagi, kayaknya dicoba-coba dulu untuk di minggu ini. Di minggu depan kalau memang ada waktu yang lebih panjang, bisa nanti teman-teman yang share screen dulu pertama apa aja yang sudah dikuasai tentang GEE, kemudian nanti di akhir pertemuannya nanti baru kita coba bahas pelan-pelan soal mangrove ini, gitu ya. Oke. Kalau gitu sekian sih dari saya. Terima kasih. Saya tutup aja berarti ya untuk diskusi ini. Silakan. Terima kasih untuk kehadirannya. Silakan istirahat dulu untuk sekarang. Udah malam juga. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Selamat malam. Izin pamit deh kalau gitu ya. Saya langsung aja.